Cuy, lu pernah nggak ngerasa hidup lu itu kayak bukan sepenuhnya milik lu? Kayak keputusan lu, pilihan lu, bahkan musibah yang datang ke hidup lu itu ternyata cuman lanjutan dari sesuatu yang udah mulai sebelum lu lahir. Gue dapat cerita ini cuy, bukan dari koran, bukan juga dari berita-berita kriminal. Tapi cuy, gue dapat ini dari seseorang yang bilang gini ke gue. Di keluarga kami, kematian itu bukan akhir. Itu cuman tahap. Dan jujur aja ya cuy, pas dia ngomong gitu, bulu kuduk gue tuh langsung merinding cuy. Ceritanya cuy, dimulai dari sebuah keluarga di pinggiran kota. Rumahnya besar, tenang, bersih. Bahkan terlalu bersih buat keluarga yang baru kehilangan neneknya. Neneknya ini cuy, bukan nenek biasa. Dia itu punya pengaruh aneh di keluarga ini. Dan anaknya, seorang ibu, ya sebut aja namanya Ani, yang punya hubungan dingin. Gak ada air mata berlebihan, lebih ke rasa lega yang disamarkan. Ani ini adalah seorang seniman cuy. Dia bikin miniatur rumah, boneka kecil, adegan hidup, tapi versi mati cuy. Dan tanpa sadar cuy, semua yang dia bikin di meja kerjanya itu adalah hidupnya sendiri. Karena dia itu pewaris sesuatu yang gak pernah dia minta. Di rumah itu ada suaminya si Ani, sebut aja namanya Steve. Orangnya yang rasional, logis, dan tipe yang percaya semua itu bisa dijelaskan. Ada anak cowoknya yang bernama Peter, seorang yang pendiam, tertekan. Kayak orang yang dari kecil tuh udah biasa disalahin cuy. Lu paham kan maksudnya? Dan anak ceweknya itu bernama Charlie. Aneh, senyumnya kosong. Dan cara dia ngelihat orang cuy, kayak bukan anak kecil biasa. Dan ini penting, si Charlie ini punya hubungan yang spesial dengan neneknya. Bahkan lebih ke spesial yang gak normal. Pada suatu malam cuy, si anak cowoknya ini diundang ke pesta oleh teman-temannya ya. Dan terpaksa buat ngajak si adiknya, si Charlie itu. Dan malam itu cuy, adalah titik terendah dari keluarga tersebut. Di pesta itu cuy, si Charlie ini yang alergi kacang, gak sengaja memakan coklat yang ada isi kacangnya. Sehingga membuat si Charlie ini panik. Ya dikarenakan alerginya itu membuat si Charlie ini sesak nafas cuy. Akhirnya Peter ini coba nyelamatin si Charlie, bawa mobilnya dengan ngebut. Padahal jalanan di situ gelap cuy. Apalagi efek mabuk yang sedang dialami oleh si Peter cuy. Dan satu keputusan kecil, satu detik keterlambatan, membuat semuanya berubah. Gue gak bakal ceritain detailnya di sini cuy. Ya seperti yang kalian tahu ya, aturan YouTube. Tapi yang pasti cuy, pagi harinya rumah itu udah gak sama lagi.
Ani makin hancur. Bukan nangis histeris, tapi hancur yang sunyi. Tangisan yang berubah jadi teriakan marah. Marah ke hidup, marah ke anaknya, bahkan marah ke dirinya sendiri. Dan di titik terendah itulah datang seseorang. Seorang perempuan asing. Senyumnya hangat dan ngaku pernah kehilangan juga. Dia pun ngajarin Ani satu hal. Yang mati bisa dipanggil balik. Ani akhirnya memutuskan buat mencobanya cuy. Bukan karena percaya, tapi karena dia itu udah gak peduli. Dan sejak itu, rumah mulai berubah. Suara langkah, bayangan di sudut mata, dan benda yang bergerak sendiri. Dan yang paling serem, keluarga ini saling menyakiti tanpa sadar kenapa. Kayak ada sesuatu yang mengatur emosi mereka dari luar. Pelan-pelan terungkap satu hal. Kematian nenek, kematian anaknya, dan bahkan kesedihan si Ani. Semua itu cuy, bukan kebetulan. Keluarga ini cuman pion dari ritual panjang, dari kepercayaan lama, dari sesuatu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Bukan harta, bukan pula rumah, tapi kutukan. Di titik ini cuy, logika udah gak berlaku. Teriakan gak didengar dan doa gak dijawab. Yang tersisa cuman satu pertanyaan. Kalau semua ini udah ditentuin dari awal, apakah kita punya pilihan? Cerita ini berakhir bukan dengan kemenangan, bukan juga rasa yang lega, tapi penerimaan bahwa beberapa keluarga memang dilahirkan untuk dikorbankan. Dan kalau lo pikir keluarga lo itu rumit cuy, ya setidaknya lo itu masih punya pilihan. Yap, cerita barusan cuy. Cerita dari sebuah film dengan judul Hereditary tahun 2018. Dan buat lo yang udah nonton film ini cuy, dan lo pasti udah tahu gimana seremnya film ini, komen-komen di kolom komentar ya. Dan buat lo yang belum nonton film ini dan penasaran dengan apa yang sebenarnya dialami oleh keluarga ini cuy, lo wajib nonton film ini. Warisan bukan selalu tentang apa yang kita dapat, tapi tentang apa yang tidak bisa kita hindari. Sebelum berpisah, jangan lupa like dan share video ini. Jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows crawl where the light can't stay. Breathless echoes in the void.